Barbatos. Barbatos atau Venti adalah Arkon Anemo yang berada di wilayah Mondstadt. Barbatos juga adalah salah satu dari The Seven Arkon asli, yang berhasil bertahan sejak berakhirnya Arkon War, yang menjadikannya dewa tertua yang masih aktif di dunia Teyvat. Berbeda dengan Arkon lain, Barbatos tidak memerintah rakyatnya secara langsung. Ia juga tidak menetapkan hukum, tidak memimpin kerajaan, dan tidak campur tangan dalam pemerintahan Mondstadt. Ia percaya kebebasan sejati hanya bisa ada jika manusia mau menentukan nasibnya sendiri. Sebelum menjadi Arkon, Barbatos hanyalah roh angin kecil yang hidup di Mondstadt lama, di bawah kekuasaan tirani di Karabia. Setelah sahabatnya seorang penyair gugur dalam pemberontakan, roh angin tersebut mengambil wujud sang penyair dan dikenal sebagai Venti. Meski sering dianggap sebagai Arkon terlemah, Barbatos tetap menyimpan kekuatan dan rahasia besar tentang dunia Teyvat. Morax. Morax atau yang sering disebut Zhongli adalah Arkon Geo yang berada di wilayah Liyue. Sama seperti Barbatos, Morax adalah Arkon tertua yang masih hidup, sekaligus salah satu dewa terkuat yang bertahan sejak Arkon War. Berbeda dengan Barbatos yang menjunjung kebebasan, Morax percaya bahwa dunia harus dijaga dengan kontrak dan keteraturan. Bagi Morax, sebuah janji adalah hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar bahkan oleh dewa. Selama ribuan tahun, Morax melindungi dan memimpin Liyue, serta berperan besar dalam membentuk peradaban di wilayah tersebut. Namun di era sekarang, Morax memutuskan untuk mengakhiri perannya sebagai Arkon. Morax memalsukan kematiannya dalam peristiwa Rite of Descension dan menyerahkan masa depan Liyue sepenuhnya kepada manusia. Sejak saat itu, Morax hidup sebagai manusia biasa dengan nama Zhongli. Meski tidak lagi menjadi Arkon secara aktif, Morax tetap memegang prinsip kontraknya. Ia percaya Liyue telah cukup dewasa untuk berjalan tanpa perlindungan dewa. Beelzebul. Beelzebul adalah Arkon Elektro dari wilayah Inazuma, yang sering dikenal oleh manusia dengan nama Raiden A. Di masa lalu, Inazuma dipimpin oleh dua Arkon kembar, Raiden Makoto dan Raiden A. Makoto memerintah dengan kelembutan, sementara A bertugas sebagai pelindung. Namun setelah Makoto gugur dalam Katakalism, A mengambil alih posisi Arkon dan mulai mengejar satu tujuan utama, yaitu keabadian. Bagi A, perubahan adalah sumber penderitaan, dan keabadian adalah cara untuk melindungi Inazuma. Untuk mewujudkannya, A menciptakan Raiden Shogun, sebuah boneka yang memerintah Inazuma atas namanya, sementara dirinya bersembunyi di Plain of Etherimia. Dan kebijakan ini memicu Vision Hand Decree, yang akhirnya membawa konflik besar di Inazuma. Setelah bertemu Traveler, A mulai menyadari bahwa keabadian tanpa perubahan justru menghentikan pertumbuhan. Kini Raiden A tetap menjadi Arkon Elektro, namun dengan pandangan baru, menerima perubahan sebagai bagian dari keabadian itu sendiri. Bur adalah Arkon Dendro yang berada di wilayah Sumeru, yang dikenal sebagai Nahida. Namun sebelum Nahida, Sumeru dipimpin oleh Arkon sebelumnya, yaitu Greater Lord Rukkhadevata. Rukkhadevata mengorbankan dirinya untuk menghentikan penyebaran pengetahuan terlarang yang mengancam dunia saat Katakalism. Dari sisa kekuatannya, lahirlah Nahida sebagai penerus kekuatan Dendro. Berbeda dengan Arkon lain, Nahida tumbuh dalam keterbatasan. Ia dikurung oleh para Sage Academia karena dianggap belum layak memimpin Sumeru. Namun, melalui peristiwa besar di Sumeru, Nahida membuktikan bahwa kebijaksanaan bukan soal usia atau kekuatan, melainkan kemampuan memahami manusia. Setelah konflik tersebut, Rukkhadevata terhapus dari Irminsul, dan hanya sedikit yang mengetahuinya bahwa ia pernah ada. Kini, Nahida sepenuhnya menjadi Arkon Dendro, membawa Sumeru menuju masa depan dan kebijaksanaan dan empati. Vocalors. Vocalors adalah Arkon Hydro yang berada di wilayah Fontaine, yang juga dikenal sebagai Furina. Nah, jadi Fontaine adalah negeri yang menjunjung tinggi keadilan, yang dimana hampir semua konflik itu diselesaikan melalui pengadilan. Nah, selama bertahun-tahun, Furina dikenal sebagai Arkon yang dramatis dan sangat menyukai pertunjukan di ruang sidang. Namun, di balik semua itu terdapat rahasia besar tentang identitas Hydro Arkon. Jadi sebenarnya Vocalors dan Furina itu bukanlah sosok yang sepenuhnya sama. Vocalors itu adalah kesadaran asli dari Hydro Arkon. Sementara Furina hanyalah manusia yang ditugaskan memainkan peran sebagai Arkon di hadapan publik. Selama ratusan tahun, Furina menjalani kehidupan dan berpura-pura menjadi dewa demi menjalankan rencana Vocalors. Dan pada akhirnya rencana tersebut berhasil menyelamatkan Fontaine dari bencana besar. Setelah semuanya berakhir, Vocalors mengorbankan dirinya, dan Furina akhirnya bisa hidup sebagai manusia biasa. Murata. Murata adalah Arkon Pyro yang berada di wilayah Natlan,
yang dikenal juga sebagai Mafuika, sang dewa perang. Oke, jadi Natlan adalah negeri yang terkenal dengan budaya pertempuran, keberanian, dan semangat bertarung. Oleh karena itu, Pyro Archon di wilayah ini sering digambarkan sebagai sosok pemimpin yang kuat dan penuh semangat. Nah, sebelum wilayah Natlan muncul, dalam cerita banyak pemain mengenal Pyro Archon dengan nama Murata. Nama ini berasal dari lore lama Genshin Impact yang disebut dalam dialog dan webcom resmi, seperti yang dikatakan oleh Venti. Namun, setelah Natlan diperkenalkan dalam cerita utama, sosok Pyro Archon yang muncul adalah Mafuika. Oleh karena itu, sebagian pemain menganggap bahwa Murata adalah nama lama, atau referensi awal untuk Pyro Archon Natlan. Dan sampai saat ini, Mafuika dikenal sebagai pemimpin Natlan yang mewakili semangat, api, keberanian, dan kekuatan bangsa tersebut. Dan jujur, di sini aku kurang tahu lore-lore tentang para Archon yang pernah aku sebut-sebut sebelumnya. Karena aku juga nggak terlalu ngikut cerita Genshin Impact. Ya, cuma dari beberapa sumber, hanya itulah yang kutangkap. Jadi intinya Mafuika adalah sosok Archon yang penuh semangat dan berani, hingga rakyatnya pun selalu memuji dirinya. Keberanian manusia bisa dibuktikan dengan keputusannya untuk menghadapi Capitano dalam pertempuran untuk merebut kembali Genosisnya. Saritsa. Jadi Saritsa adalah Cryo Archon dari wilayah Seneznaya, sekaligus pemimpin dari organisasi Fatsui. Berbeda dengan Archon lainnya, Saritsa dikenal sebagai sosok yang dingin, misterius, dan tidak segan menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Melalui para Harbinger Fatsui, Saritsa mengumpulkan genosis dari setiap Archon di Teyvat. Nah, genosis sendiri adalah simbol kekuatan para Archon, sekaligus penghubung mereka dengan kekuatan yang lebih tinggi. Namun tujuan Saritsa bukan sekedar mengumpulkan kekuatan. Banyak petunjuk dalam lore menunjukkan bahwa ia berencana untuk menentang bahkan melawan Celestia. Menariknya, Saritsa tidak selalu seperti sekarang. Di masa lalu, ia dikenal sebagai Archon yang penuh kasih. Namun, setelah tragedi besar 500 tahun lalu, kepribadiannya berubah drastis. Sejak saat itulah, ia mulai berencanakan rencana besar yang melibatkan seluruh Teyvat. Hingga saat ini, Saritsa belum muncul secara langsung, namun pengaruhnya sudah terasa di hampir semua wilayah. Sebagai Archon terakhir, Saritsa bukan hanya ancaman terbesar, tapi juga kemungkinan menjadi kunci dari kebenaran dunia Genshin Impact. Dan perlu diingat, sebagian lore di Genshin Impact masih terus berkembang, jadi beberapa informasi bisa berubah seiring berjalannya cerita. Kalau ada tambahan atau pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. And see you next time.